Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.00 WIB. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.07 WIB, korban Nofriansyah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti saksi Kuat Ma'ruf, masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apabila tugas yang menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya, sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK yang akan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Ikhtiara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farkan Salbilah pengawal motor terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Azan Romer turun lebih dahulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH menyuruh sopirnya, saksi Prayogi Ikhtiara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung bergegas turun dari mobil. Saat terdakwa Freddy Sambo SH SIK turun dari mobil, senjata api yang dibawahnya terjatuh di dekat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tersebut, akan tetapi dicegah oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang saat itu saksi Azan Romer melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api nomor seri H233001 tersebut dimasukkan
dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Selanjutnya, sekira pukul 17.11 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu, saksi Kuat Ma'ruf melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu yang mendengar suara terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung turun ke lantai 1 menemui terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan berdiri di samping kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Lalu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan pada saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu, saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 WIB, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Kemudian atas penyampaian saksi Riki Rizal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas selimpangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa Freddy Sambo SH SIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan saksi Riki Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dan posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu,"
Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada sempat mundur sedikit, tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat, cepat woi, kau tembak." Seharusnya terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan Freddy Sambo SH SIK MH, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SIK MH dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H2 33001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia, sekira pukul 17.16 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi, dan saat itu terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH. Dan terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu, saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, terdakwa Freddy Sambo SH-SIK kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu, terdakwa Freddy Sambo SH-SIK masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Candrawati yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Candrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Candrawati menempel di dada terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH. Sesampainya di luar rumah, terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Candrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya, pada saat terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian, sekira pukul 17.17 WIB, saksi Putri Candrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, meskipun saksi Putri Candrawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya saksi Putri Candrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, saksi Putri Candrawati sudah berganti baju model blus kemeja warna hijau, garis-garis hitam, dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu saksi Putri Candrawati dengan tenang dan acuh tak acuh, cuek, pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46, diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Candrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawati tersebut. Setelah itu, saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya, terdakwa Freddy Sambo SH-SIK sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi, parahnya, terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang, padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya. Mohon izin untuk dilanjutkan. Pak. Ini Bang. Izin majelis, kami lanjut.
Selanjutnya, Saudara Hendra Kurniawan SIK dan Saudara Beni Ali, Saksi Ridwan R. Soplanit dan Saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai datang di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Udihang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19.40 WIB terhadap jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Sahrul Ramadan, driver ambulan PT Bintang Medika, mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban Nofriansah Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulan jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor Pol B1069 TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulan langsung berangkat menuju rumah sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan Rumah RS Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22 WIB, sepulang terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali. Mereka kembali dari lantai 3 ruang pemeriksaan provos, menemui saksi Richard Eliezer Udihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SIK MH menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua korban Nofriansah Yosua Barat. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara, lalu terdakwa diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara. Saya ulangi, terdakwa Ferdi Sambo juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Cerandawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP_B_1630_7 Romawi _2022_SPKT_Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Candrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu saksi Putri Candrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Durian 3 nomor 46 yang dilakukan oleh pelapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri Candrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat terdakwa Ferdi Sambo
SH SIK MH berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan hand walkie-talkie memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri Cendrawati. Kemudian saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang, dan saksi Kuat Ma'ruf duduk di hadapan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Candrawati. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan nilai setara dengan 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Cendrawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Putri Candrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf mengakibatkan korban Nofriansah Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R-082-SK-H-7 Romawi 2022-IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau SPFM dan Dr. Asri M. Paralebda SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan 1. Label mayat, tidak terdapat label pada mayat. 2. Tutup garis miring bungkus mayat. 1 buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru. Pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat, tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat. 1 helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih bermerek Zara untuk ukuran L tampak berlumuran darah. Pada bagian depan terdapat 3 buah lubang sebagai berikut. Pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm kali 1 cm. Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm kali 0,8 cm. 2. 1 helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker bermerek Uniqlo Jeans berukuran 33 dengan kondisi berumuran darah pada bagian paha kanan.
Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. 3. Satu helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. 5. Di samping mayat, benda di samping mayat, satu buah masker non medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter 0,51 meter. 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan. 7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia dengan usia sekitar 27 tahun. Kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh 170 cm, zakar disunat. 8 identitas khusus, pada lengan atas kanan sisi luar 10 cm, di bawah puncak bahu terdapat tai lalat berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm kali 0,5 cm. 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 5 cm, alis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 0,5 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm, kumis dan jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang. 10. Mata kanan, kelopak mata tertutup, selaput bening, mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat berdiameter 3 mm, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak pendarahan. Selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi resapan darah. Mata kiri, kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter 5 mm, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat. 11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung, mulut tertutup, lidah tidak terjulur, garis miring tergigit. 12. Geligi berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi pada masing-masing sisi rahang, pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah dengan gusi di sekitarnya dikelilingi resapan darah. 13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah. Dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa. 14. Luka-luka. 1. Pada kepala bagian sisi kiri 2 cm dari pertengahan belakang, 10 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, 150 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 meter dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kanan atas 2 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 2 mm, kiri atas 2 mm. 2. Pada kelopak bawah mata kanan 4 cm dari pertengahan depan, 1,5 cm di bawah sudut luar mata, 150 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 5 mm kali 3 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri bawah 3 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 1 mm, kiri atas 2 mm, luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas 6 cm kali 4 cm. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang 6 mm. 1,5 cm di bawah luka tersebut terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis sorong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang 1 cm dari 0,6 cm dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm kali 1 cm. 3. Pada selaput kelopak bawah mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi bercak pendarahan dan sekitarnya.
4. Pada cuping hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di bawah sudut bawah mata, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang hidung dan sekat antara rongga hidung yang patah berkeping. Luka berukuran 1,5 cm kali 1 cm. Di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm. 5. Pada bibir bagian bawah sisi kiri 1 cm dari garis pertengahan depan, 150 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet sebagai berikut. Kiri atas berukuran 12 mm, kiri bawah berukuran 2 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 8 mm. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan, 6. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di bawah sudut bibir, 140 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping. Luka berukuran 2 cm kali 1,5 cm. Pada 7. Pada puncak bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 cm kali 6 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 6 mm, kiri bawah 5 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 2 mm. 8. Pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm di bawah puncak bahu, 130 cm di atas tumit. Terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 2 mm, kiri bawah 2 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 2 mm. 9. Pada lengan atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba otot, luka berukuran 1,3 cm kali 1 cm. 10. Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut. Atas 5 mm, bawah 1 mm. 11. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba otot, luka berukuran 9 mm kali 7 mm dikelilingi memar berwarna keunguan. 12. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1,2 cm kali 0,6 cm. 13. Terdapat di antara ruas jari tengah dengan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping. Luka berukuran 0,8 cm kali 0,6 cm. 14. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1 cm kalau 0,6 cm. 15. Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka dengan tepi tidak rata. Dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran 0,8 cm kalau 0,3 cm. Urutan 15. Patah tulang, tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung,
ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis dengan tangan kiri. Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil os radius kiri dan 16 lain-lain. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus. Didapat hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun sel mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek Biotech. Didapat hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaringan alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Onscoprobe. Didapat hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaringan nafza dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Richthofen. Didapat hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 mm. Pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan 1. Jaringan lemah bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 mm, otot-otot berwarna coklat pada daerah dada cukup tebal, sekat rongga dada setinggi iga keempat, kiri setinggi sela iga keempat, tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke-8 kanan belakang tampak patah dikelilingi resapan darah sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 mm dan gumpalan darah seberat 150 gram. Dalam rongga dada kiri tidak terisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru. 2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm kali 1 cm dikelilingi resapan darah seluas 4 cm kali 2 cm. 3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan. 4. Lidah berwarna coklat. Penampang berwarna coklat pucat. Tulang lidah rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat pucat. Perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat pucat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. 5. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat. Berwarna ungu pucat. Perabaan kenyal. Lingkaran katup serami kanan 11 cm. Kiri 7 cm. Pembuluh nadi paru 6,5 cm. Batang nadi 5,5 cm. Tebal otot bilik kanan 8 cm. Bilik kiri 12 cm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba, menebal atau mengeras. Pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. 6. Paru kanan terdiri dari 3 baga berwarna ungu pucat. Perabaan kenyal spons. Penampang berwarna ungu gelap. Pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa sobekan sebagai berikut. Pada baga atas sisi depan berukuran 2,5 cm kali 2 cm. Baga atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm kali 4 cm. Baga bawah sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dan 2,5 cm kali 2 cm. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri 2 baga berwarna ungu pucat, perabaan spons penampang berwarna ungu kemerahan. Pada pemijatan keluar darah dan busa. 7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu. Gambaran limpa jelas pada pengikisan jaringan trikut.
8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin tapi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. 9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat. 10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. 11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. 12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulat sabit, warna kuning penampang berlapis. 13. Ginjal kanan sampai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, ginjal kiri simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. 14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat. 15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas 25 cm kali 18 cm. Pada tulang tengkorak terdapat patahan sebagai berikut. A. Pada belakang sisi kiri bagian luar tanpa patahan berbentuk bulat berdiameter 10 cm. Dan pada bagian dalamnya tanpa patahan berbentuk menyerupai corong. B. Patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis. C. Pada tulang di antara kedua mata ethmoid tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A. Dengan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri. Otak besar baga kiri sisi belakang occipital. Tanpa adanya robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil baga kiri. Sebagian batang otak sisi kiri pertemuan saraf mata caisma opticum disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tanpa robek, batang otak sisi kiri tanpa robek, bilik otak isi darah. 16. Saluran luka. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak di antara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung, luka pemeriksaan nomor 4. B. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan, luka pada pemeriksaan luar nomor 3. C. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otak, bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher menembus pada leher sisi kanan, luka pada pemeriksaan luar nomor 6. Luka pada saya ulangi. D. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar, luka pada pemeriksaan luar nomor 9. E. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan, paru kanan, iga ke dalam kanan belakang. F. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang pengumpil sisi luar menembus pada pergelangan tangan sisi depan, luka pada pemeriksaan luar nomor 11. G. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14, dan 15 merupakan satu garis luka dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. 17. Lain-lain. Pada kulit
punggung sisi kanan teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru kondisi utuh berbahan logam berwarna kuning keemasan. Dan selanjutnya anak peluru diserahkan kepada penyidik kepolisian resor Jakarta Selatan. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela, iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 WIB bertempat di ruang Pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Joshua sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-SKA-7-8 Romawi /2022/PP-PDFI dan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadiyanto SPSIN SHMSI DFM, Profesor Dr. Ahmad Yudianto SPFMK SHMKes, Profesor Dr. Dedi Afandi DFM SPFMK. Ketua yaitu Dr. Ade Firmansyah Sugiharto SPFMK. Anggota yaitu Dr. Yudi SPFMK, Dr. Rika Susanti SPFMK, Dr. Sofiana SPFM, Dr. Ida Bagus Putu Alif SPFMK DFM. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk, sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang, sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak di keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api.
Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum diambil tindakan pengawetan embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya pada saudara penasihat hukum, ini dianggap selanjutnya tidak perlu dibacakan untuk dakwaan subsidiarnya dan dilanjutkan dakwaan kedua. Setuju? Ya. Lanjutkan langsung menuju pasal untuk baik. dakwaan subsidiar. Kami subsidiar lalu baca pasal sangkaan. Izin majelis. Untuk dakwaan subsidiar kepada terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut kami sangkakan pasal subsidiarnya yaitu pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK SMH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kami lanjut dakwaan untuk sangkaan pasal 33. Dakwaan kedua. Pertama primer. Bahwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Durian 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Joshua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Saudara penuntut umum, kita berhenti dulu, dengarkan adzan dulu. Baik, majelis. Sidang saya skor.
Skor saya cabut, sidang dilanjutkan kembali. Terima kasih majelis yang mulia. Saya mulai ulang ya. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 17 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Durian 3, Kelurahan Durian 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Huta Barat akibat penembakan tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK sekira pukul 17.22 WIB di mana saksi Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Durian 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang dibicarakan. Dilanjutkan saya majelis. Izin melanjutkan majelis. Berselang sekira pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah terdakwa Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan terdakwa Ferdi Sambo di karpot rumahnya. Di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa Ferdi Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh terdakwa Ferdi Sambo, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali selaku Karo Provos di Propampori yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan Susanto sebagai selaku Kabak Gakum RO Provos di Propampori. Selanjutnya, saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya. Di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai,
saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo di tempat kejadian perkara. Kemudian Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 WIB, datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekira pukul 20.05 WIB, saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan terdakwa Ferdi Sambo. Dan Beni Ali menyatakan, saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab terdakwa Ferdi Sambo, oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya terdakwa Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni kamu nembak nggak Ambo? Dan terdakwa Ferdi Sambo menjawab, siap tidak jenderal, kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya. Jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 7.30, saksi Hendra Kurniawan ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo dan mengatakan, bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek. Lalu sekira pukul 08.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan. Pada saat saksi Agus Nurpatria tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dengan kalimat, coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya. Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian
saksi Ari Cahyanugraha alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan nomor 081221782297 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nurpatria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahyanugraha alias Acai, "Nih, ada di sebelah saya." Kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahyanugraha alias Acai dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang, coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahyanugraha alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SHSIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, "Silahkan aja koordinasi dengan Kaden A," maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama kembali menghubungi saksi Ari Cahyanugraha alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahyanugraha alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahyanugraha alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama bahwa anggota saksi Ari Cahyanugraha alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi Irfan Widianto SHSIK yang merupakan anak buah saksi Ari Cahyanugraha alias Acai tiba di Komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Komplek Perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekira 5 menit setelah mereka tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ari Cahyanugraha alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahyanugraha alias Acai memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, maksudnya Kaden A Paminal, dan saksi Irfan Widianto meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, maksudnya Kaden A Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto adalah anggota Ari Cahyanugraha alias Acai dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu, saksi Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada sebanyak 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan yang sedang berada di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Haripin, dan terdakwa Ferdi Sambo kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sekira 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3, RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan Widianto menjawab tidak tahu. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan
Reki Nelson Soplanit, SIK MH, selaku Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit, saksi Agus Nurpatria menanyakan, ini rumah siapa? Dan saksi Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria meminta kepada saksi Irfan Widianto agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Reki Nelson Soplanit diambil, diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3, RT 5 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut. Dan saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar dari pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju ke rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit, dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit bahwa saksi Irfan Widianto mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit. Selanjutnya saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit menanyakan perintah siapa. Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit menyatakan, ya sudah nanti saja. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto SHSK keluar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Puntrantro selaku Kospri Kadif